Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan merasakan racun yang memasuki tubuhnya mengandung kekuatan aturan, sehingga dia berpikir harus segera mengakhiri pertarungan ini. Setelah berhasil membunuh Ning Yao, jantung birunya berusaha untuk melarikan diri. Namun Xiaoyan segera mengeluarkan avatar kaisar klan pemakan jiwa untuk menusuk jantung birunya, yang membuat Ning Yao akhirnya mati dan jiwanya dilahap oleh avatar kaisar klan pemakan jiwa. Pada saat ini tubuh Xiaoyan dan avatar Yuan Shen tiba-tiba terkena pukulan keras. Serangan yang tiba-tiba itu langsung mengejutkan Xiaoyan selain Zhonggu dan yang lainnya. Secara logika, seharusnya tidak ada orang lain di sini. Xiaoyan tidak bisa mendeteksi bahwa ada sosok lain yang sedang duduk bersila tidak jauh dari posisinya. Namun dia memilih lebih fokus dengan racun yang ada di dalam tubuhnya. Xiaoyan merasakan bahwa meskipun Ning Yao sudah mati, tetapi racun yang tersisa di tubuhnya seperti bunga teratai Buddha yang akan meledak. Sebelumnya Xiaoyan telah menelan total 4 pil detoksifikasi. Dan sekarang Xiaoyan mengeluarkan semua pil detoksifikasi yang tersisa. Kemudian melemparkan semuanya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Adapun pil detoksifikasi dengan cepat meleleh di mulutnya. Walaupun demikian, kecepatan penyebaran racun di dalam tubuhnya sama sekali tidak berhenti. Dibandingkan dengan Xiaoyan, avatar Yuan Shen yang sebenarnya terserang racun lebih ganas. Daging dan darahnya tidak hanya menunjukkan warna ungu, namun itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan dan disertai bau busuk seperti mayat yang akan membusuk. Meski tubuh fisiknya tidak begitu terlihat seperti avatar Yuan Shen, namun kerusakan organ dalamnya lebih serius dan pil detoksifikasi sama sekali tidak berpengaruh. Sial, bagaimana cara mendetoksifikasi racun ini? Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Sebelumnya Ning Yao dengan sengaja meledakkan lengan kirinya dan membiarkan racun surgawi menyerang tubuh Xiaoyan. Seperti yang dikatakannya sejak awal, bahwa dia tidak berpikir bisa mengalahkan Xiaoyan apalagi membunuhnya. Namun setidaknya dia harus mengangkat kulit Xiaoyan sebelum dia mati. Kekuatan mendominasi racun ini jauh melebihi imajinasi Xiaoyan. Meskipun dia siap secara mental, tetapi racun Ning Yao tidaklah sederhana. Kekuatan racun surgawinya adalah kekuatan aturan yang hanya dipahaminya. Jadi itu tidak bisa dinetralisir hanya dengan pil detoksifikasi sederhana. Sekarang hanya avatar kaisar klan pemakan jiwa yang tidak terpengaruh oleh racun tersebut. Saat ini dia langsung menoleh untuk melihat sosok yang tiba-tiba muncul di udara. Xiaoyan segera mengerutkan keningnya, dan dia menyadari bahwa suara sebelumnya berasal dari seorang pria yang bertubuh kurus dan wajahnya tampak sangat jelek ini. Xiaoyan segera mengerutkan keningnya, dan dia menyadari bahwa suara sebelumnya berasal dari seorang pria yang bertubuh kurus dan wajahnya tampak sangat jelek ini. Sejak menerobos keabadian kaisar, Xiaoyan sudah lama tidak melihat orang jelek seperti pria itu. Lagi pula mengendalikan penampilan seseorang bukanlah sesuatu yang sulit bagi seorang keabadian kaisar. Sehingga kemunculan orang ini yang secara diam-diam membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Apalagi melihat penampilannya yang jelek, bahkan membuatnya merasa lebih aneh lagi. Apakah senior mengenalku? Ucap Xiaoyan yang menggunakan avatar kaisar klan pemakan jiwa untuk membungkuk pada pria itu. Sekarang Xiaoyan berada pada situasi yang buruk dan dia tidak tahu apakah pria itu musuh atau teman. Setidaknya kekhawatirannya muncul karena pria itu tampaknya memiliki niat yang buruk. Hahaha, aku tidak tahu. Ucap pria jelek itu tertawa saat mendengar kata-katanya. Senyuman ini bahkan terlihat lebih jelek yang membuat Xiaoyan hampir tidak bisa menahan ludahnya. Lalu apa maksudnya senior? Ucap Xiaoyan bertanya dengan mata yang suram. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi nafas apapun di tubuhnya. Dan itu berarti bahwa kekuatan lawannya telah melampaui batasnya. Benar saja, pria jelek ini juga seperti Ning Yao yang telah berada di ranah keabadian para dewa.
Oleh karena itu, bahkan jika Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa alaminya dan sudah mengunci di area sekitarnya, dia sama sekali tidak menemukan kehadirannya sebelumnya. Seolah-olah pria jelek itu muncul begitu saja. Xiaoyan merasa bahwa sosok ini sama seperti Wan Ji. Mungkinkah dia bagian dari dunia besar ini? Apa mungkin Yongdong yang memanggilnya? Ucap Xiaoyan bergumam sambil merenung di dalam hatinya. Memang ada yang aneh dengan waktu kemunculannya. Itu terjadi setelah Xiaoyan dan Ningyao mengalami pertempuran yang sengit. Belum lagi Xiaoyan terluka parah oleh racun di dalam tubuhnya. Dan dia belum bisa menghilangkannya. Wah, tenang saja. Aku juga menerima perintah dari orang lain. Aku datang ke sini hanya untuk membunuhmu. Tetapi kau jangan khawatir. Kematian ini tidak akan menakutkan. Paling-paling kau hanya akan merasa sedikit pusing. Ucap pria jelek itu berkata dengan enteng. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia langsung berdiri. Karena saat dia membuka mulutnya untuk berbicara, seolah-olah ada tangan yang tak kasat mata menekan tenggorokannya. Saat ini rasa tercekik dan kematian yang kuat menyelimuti Xiaoyan. Bukan hanya sekedar dirinya. Avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa juga merasakan ancaman dari aura kuat ini. Setelah pria jelek itu selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang dari hadapan Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Dan kemudian dia muncul lagi di lokasi Xiaoyan dan Avatar Yuan Shen. Bau ini seperti mayat yang sudah membusuk ratusan tahun. Mungkinkah kau diracuni? Pria itu mengipasi hidungnya dengan tangannya yang menyebabkan fitur wajahnya berkerut dan itu membuatnya yang jelek menjadi semakin terlihat jelek lagi. Walaupun Xiaoyan tahu pria di hadapannya memiliki niat buruk, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang dengan kekuatan tempurnya yang sedang menurun karena efek racun dari Ningyao. Racun di dalam tubuhmu mengandung kekuatan aturan. Jika tidak ada cara melakukan detoksifikasi dengan kekuatan aturan, aku khawatir itu tidak akan memakan waktu lebih dari 3 hari. Dan kau akan berakhir menjadi genangan darah. Aku sangat menantikan untuk bermain denganmu. Dan situasimu sekarang tampak bagus. Hahaha, aku bahkan tidak perlu melakukannya. Kau akan mati dengan sendirinya. Sungguh membosankan. Ucap pria jelek itu. Tampaknya dia cukup kesal. Kemudian dia memegang dagunya dengan tangannya dan tampak sedang berpikir. Kalau begitu, biarkan aku membantumu. Pria itu segera mendekati Xiaoyan, kemudian 5 jarinya tiba-tiba menekan tubuh Xiaoyan. Seketika Xiaoyan merasakan kekuatan tak terlihat mengalir ke dalam tubuhnya. Akhirnya racun yang beredar di tubuhnya benar-benar mengembun di dantiannya. Kemudian benda itu melayang di dantiannya dan tampaknya itu telah benar-benar ditekan. Sehingga tidak ada lagi racun yang mengalir di dalam tubuhnya. Racun kuat Ningyao sebenarnya ditekan oleh orang ini dan membentuknya menjadi pil racun. Ucap Xiaoyan tidak bisa untuk tidak mengerutkan keningnya. Bagaimanapun pria ini ingin membunuhnya. Namun sekarang dia juga membantunya mengatasi masalah racun di tubuhnya. Setelah mendetoksifikasi Xiaoyan, pria itu berjalan menuju Avatar Yuan Shen. Dia langsung menekan kepala Avatar Yuan Shen dan segera semua racun yang kuat dituang ke dalam dantiannya. Dan akhirnya membentuk pil racun. Saat pil racun ini mengembun di dantiannya, Xiaoyan sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa obat mujarab beracun semacam itu ada di dalam tubuh. Sehingga dia berpikir bahwa jika bertemu dengan kultivator racun di masa depan, itu tidak akan sekuat ramuan beracun di dalam tubuhnya. Jika begitu, maka kekuatan fisik klan Yuan Shen tidak akan rentan lagi dengan racun. Racunnya telah kunetralisir. Cepatlah pulih dan bertarunglah denganku. Aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ucap pria itu berkata dengan nada suara yang datar. Karena tidak ada lagi racun di dalam tubuh Xiaoyan, sehingga luka-lukanya dengan cepat pulih. Hal yang sama juga berlaku untuk tubuh Avatar Yuan Shen. Mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah batang dupa untuk menyembuhkan luka-lukanya. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Avatar klan Yuan Shen juga kembali bergabung menjadi satu. Saat berikutnya dia menatap pria jelek yang telah menunggu di hadapannya dengan cemas. Jangan hanya menunggu, ucap Xiaoyan berbicara perlahan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, pria itu segera mengangkat lengannya lalu mengulurkan jarinya dan menjentikannya ke arah Xiaoyan.
Seketika terdengar suara teredam dan kekuatan yang luar biasa langsung menghempaskan tubuh Xiaoyan, yang membuat organ di dalam tubuhnya langsung berubah secara gila-gilaan, dan terlihat darah mengalir dari sudut mulutnya. Sepertinya dia sama sekali tidak dapat menahan serangan pria jelek itu. Pada saat berikutnya, alis Xiaoyan mulai berkedip dengan segel bintang 9. Bagaimanapun ini juga merupakan kondisi fisik terkuat Xiaoyan. Dia bahkan membuat tubuhnya mengambang hingga ribuan kaki. Senior, apa maksudmu? Dendam apa yang senior miliki terhadap junior ini? Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.